Sun Gokong yang dihukum Buddha Rulai di Gunung Lima Jari, sementara Panglima Tianpeng dihukum 1000 kali reinkarnasi, kini menjalani kehidupannya sebagai seorang toke. Ketika ia pulang ke rumah, rupanya ia melihat istrinya telah menjadi mayat dan membusuk, guys. Saking sedihnya melihat istrinya, ia pun bunuh diri, guys. Kemudian Tianfeng kembali menghadap Raja Akhirat, di mana ia akan reinkarnasi yang ke-510 kali sebagai pelajar miskin yang dicintai Putri Juragan. Namun sayangnya putri tersebut sudah dijodohkan dengan orang lain. Akibat frustasi, Tianfeng pun bunuh diri lagi. Kisah ini sangat terkenal, bahkan ceritanya dikenang masyarakat. Terlihat kuburan Tianfeng yang didekati seorang putri yang menghampiri kuburan tersebut dengan sedih. Tiba-tiba makam tersebut pecah dan muncullah Tianfeng lalu berubah jadi kupu-kupu. Karena cinta yang mendalam, putri tersebut pun berubah menjadi kupu-kupu dan mengikuti Tianfeng sampai ke alam akhirat. Tapi di akhirat mereka dipisahkan oleh Raja Akhirat. Untuk reinkarnasi selanjutnya, Tianfeng diputuskan lahir mencintai kakak iparnya, lalu ia pun bunuh diri. Tianfeng yang menderita karena reinkarnasi cinta memohon kepada Raja Akhirat untuk tidak reinkarnasi lagi. Tapi ini perintah langit yang tak bisa diganggu gugat. Tianfeng pun berontak tidak mau reinkarnasi jatuh cinta lagi. Ia pun menghajar para penjaga akhirat sambil memanggil Dewa Yulou yang ia anggap bersalah karena mengatur kisah cintanya yang sangat kejam. Ketika Dewa Yulou datang, ia pun menghajarnya, lalu para penjaga menghentikannya dan membawa ke lubang reinkarnasi. Namun karena Tianfeng melawan, ia pun terjatuh tak sengaja ke lubang reinkarnasi jalur hewan. Sehingga ia terlahir menjadi seekor babi. Dan lahirlah seorang cupatkai kecil. Tianfeng menghabiskan banyak waktu untuk bersembunyi, sedangkan malam hari ia mencari makan. Ternyata dalam wujud seperti ini pun Tianfeng harus mengalami derita cinta, di mana ia ingin memegang bokong wanita cantik dan ia pun melakukannya dengan penuh gairah. Sialnya, wanita itu minta tolong sehingga Tianfeng digebuki warga sekitar. Warga melihat dirinya sebagai siluman, maka ia pun dibopong untuk dibakar hidup-hidup. Ketika dia hendak dibakar, tiba-tiba datang Dewi Kuan Yin mengatakan bahwa perbuatan mereka salah. Ia pun minta maaf kepada Dewi Kuan Yin. Tianfeng pun diselamatkan sang Dewi dan ingatannya dikembalikan. Tianfeng minta tolong kepada Dewi karena ia merasa lelah dengan takdir cintanya. Tapi sang Dewi menjelaskan suatu saat nanti akan datang seorang biksu yang mencari kitab suci ke barat. Jika Tianfeng mengikutinya, maka ia akan terhapus dari takdir reinkarnasi dan ia pun diangkat menjadi panglima kembali. Dewi Kuan Yin memberkati dirinya dengan kemampuan 36 ilmu sihir dan ia pun dikenal dengan sebutan Cupatkai. Beralih pada Gokong yang sudah menjalani hukuman 500 tahun di himpitan Gunung Lima Jari, tak lama kemudian datanglah Dewi Kuan Yin. Ia pun merasa senang. Gokong diberitahu ia akan terbebas jika ia membantu seorang biksu yang mencari kitab suci ke barat. Mendengar berita itu, Gokong pun merasa senang. Setelah itu Dewi Kuan Yin pergi ke Ciong'an mencari seorang biksu yang berani juga bijaksana yang akan mengambil kitab suci ke barat.
Terlihat di sana kota Tong Taichung merasa tidak tentram karena selalu bermimpi roh naga yang selalu mengganggunya. Ia pun meminta tolong pada dewa penunggu pintu. Setelah itu, kaisar menemui biksu yang mengkhawatirkan dirinya, yang dimana ia selalu dihantui roh naga jahat. Biksu menceritakan kejadian di mana ia selalu diganggu roh jahat, di mana kaisar ini tidak bisa melindungi Raja Naga Sungai yang tak bisa melindungi dari hukuman pancung menterinya. Raja Naga dihukum pancung karena ia merubah titah langit, karena ia tak mau kalah taruhan dari penduduk setempat. Hal ini membuatnya dihukum pancung. Raja Naga yang panik, ia pun minta perlindungan kaisar, namun kaisar pun lalai karena menterinya telah memenggal kepala Raja Naga tanpa ia ketahui. Dan inilah yang membuat roh naga marah pada kaisar. Dan setelah itu ia pun mengganggu kaisar Tong Taichung. Atas peristiwa tersebut, Tong Taichung mengumpulkan para biksu untuk berdoa mengusir roh naga tersebut. Ketika para biksu berkumpul, mereka dikejar seekor naga sehingga mereka berhamburan ke sana kemari. Seorang biksu bernama Tong Samcong membawa kaisar ke pinggiran danau, tapi naga pun tetap mengejarnya. Akhirnya ia pun sadar atas kesalahannya yang telah mendengarkan nasihat Tong Samcong. Naga pun minta petunjuk pada Tong Samcong. Akhirnya biksu Tong mendoakan roh naga beserta para biksu lainnya. Akhirnya roh naga itu pergi dengan tenang di alam sana.